Agama tadi apa? Agama yang akan diperbandingkan. Satu, agama Hindu. Dua, tiga, empat, lima, Islam. Penekanannya lebih banyak kepada Yahudi dan Kristen. Nah, sekarang di dalam ajaran Kristen, tulis di dalam ajaran Kristen. Gereja Yahudi, kita perjanjian lama. Di dalam ajaran Kristen yang memakai kitab perjanjian baru, kitab perjanjian baru, penekanan kajian penekanan kajian perbaga ini adalah tentang satu. Ini tentang kita hijau ya, tentang wajib bersunat. Wajib bersunat rupanya menurut kitab orang Kristen, walaupun orang Kristen jarang yang bersunat. Ya, satu wajib bersunat. Menurut kita Galatia pasal 2. Nama kitabnya Galatia pasal 2 ayat 8. Ayat 8. 2 wajib mengikuti kewajiban bersunat menurut Nabi Ibrahim. Wajib mengikuti kewajiban bersunat menurut ajaran Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Kejadian, nama kitabnya Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Ayat 3. Bahwa Nabi Ibrahim akan memberkati, ya, pasal 12 ayat 3, bahwa Nabi Ibrahim akan memberkati. Nomor 2 ya. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati, kata Nabi Ibrahim, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Memberkati orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Khusus tentang khitan. Tentang khitan atau sunat. Jadi sunat itu disebut juga dengan khitan. Berdasarkan kitab Kejadian, nama kitabnya pasal 17. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayat 14. Ayat 10 sampai ayat 14 yang menyatakan siapa yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Oh, gawat itu ya. Siapa yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Terus yang ketiga, masih penekanan dari kitab Injil ya, wajib memakai jilbab. Orang Kristen rupanya menurut kitab sucinya wajib memakai jilbab. Nama kitabnya 1 Korintus, 1 Romawi ya. 1 Korintus pasal 11
ayat 5 dan ayat 6. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6 yang menyatakan, nanti diperiksa catatannya, yang menyatakan wanita yang tidak memakai kerudung, wanita yang tidak memakai kerudung lebih baik dicukur sampai botak. Lebih baik dicukur sampai botak. Namun botak itu merupakan aib bagi wanita, maka hendaklah dia memakai kerudung. Karena botak itu merupakan aib bagi wanita, maka hendaklah dia memakai kerudung. Kalian pernah lihat ada pemuka agama yang wanitanya rambutnya dicukur? Ada agama Buddha ya, namanya bikuni. Ada biksu, ada bikuni. Itu memang dicukur rambut perempuannya. Pernah lihat ya di TV ya? Nah, itu dia. Terus yang keempat lagi, yang keempat ya, haramnya memakan daging babi. Ini penting ini. Dia makan daging babi tiap hari. Padahal dalam kitabnya babi itu haram. Haramnya daging babi disebutkan di dalam kitab Imamat. Nama kitabnya Imamat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Leviticus, tapi tidak usah dicatat bahasa Inggrisnya, Leviticus. Catat aja lah yang bahasa Indonesianya. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8 diperkuat lagi oleh kitab Ulangan. Nama kitab itu ya, itu beda dengan kita. Kalau kita surat ayat, dia pasal-pasal dan ayat. Nama kitabnya Ulangan pasal 14. Jangan 14 ya, tapi 14. Pasal 14 ayat 7 dan 8. Sebagai berikut. Catat, itu bunyi ayatnya ya, sebagai berikut. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan. Dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah semua itu bagimu. Haram itu. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi ya, Bapak ulangi sekali lagi. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan.
dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah semua itu bagimu. Kalau dalam ayat yang lain dinyatakan, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu binatang yang berkuku belah panjang. Itu ayat yang lain. Kedua ayat tuh, satu imaman, yang satu keluar kitab ulangan, betul, ulangan pasal 14. Yang satu itu mengatakan, inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Binatangnya berkuku belah panjang, tetapi tidak memamah biak. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlahnya semua itu bagimu. Jadi tambahan ayat berikutnya itu ada kata-kata kukunya berbelah panjang, tidak memamah biak. Tambahan lagi, masih tambahan ayat tentang haramnya babi. Tambahan lagi di dalam kitab Markus, nama kitabnya Markus itu Injil ya, Injil Markus pasal Injil Markus pasal 5 ayat 13. Ayat 13, bahwa satu-satunya binatang yang paling mudah dimasuki oleh roh jahat hanyalah babi. Ya, satu-satunya binatang yang paling mudah dimasuki oleh roh jahat adalah babi. Makanya di Jawa sana banyak babi ngepet, babi ngepet. Babi ngepet itu babi yang dimasukkan roh jahat, bisa mencuri duit seperti tuyul. Kenapa? Karena babi tadi mudah dimasuki oleh roh jahat. Menjadilah dia babi ngepet. Babi tuyul yang menggesek-gesekkan punggungnya. Babi ngepet itu tahu artinya ngepet? Ngepet itu menggosok-gosokkan badannya ke dinding rumah orang. Nanti duit orang itu mengalir ke dalam tas yang dia bawa. Maka orang yang nyimpan duit 1 juta itu hilang kadang-kadang selembar, 2 lembar, gak semuanya hilang. Seminggu depan hilang lagi selembar, 2 lembar, gak semuanya. Nah, jadi babi ngepet itu supaya dia beraksi dalam malam, orang tidak terlalu curiga, ngambilnya hanya selembar 2 lembar. Kalau ada 10 juta, diambilnya selembar-selembar setiap 100.000, ambil satu. Sehingga orang tak merasa kehilangan. Kadang anak-anaknya dituduhnya, ambil cik ya 1.000, enggak bermak, babi ngepet tuh mah katanya. Misalnya ya. Oke, cukup. Demikian penekanan kitab Injil tadi ya. Penekanan kitab Taurat sudah. Nah, sekarang sebelum Ustadz Bapak menulis perbandingannya di Bapak tulis, sekarang kita penekanannya kepada Al-Quran. Coba buka surat 2 ayat 120. Walan tarda. Siapa yang ketemu?